Dari tampilannya saja, menu kuliner satu ini terlihat begitu menggoda. Inilah kelezatan kuliner lontong osek daging, menu sarapan khas masyarakat Pandalungan, Jawa Madura yang bisa ditemui di sebuah kedai di Jalan Dr. Sutomo, Tompol Kersan, Lumajang, Jawa Timur. Berbeda dengan lontong sayur pada umumnya, lontong osek memiliki cita rasa yang lebih otentik karena menggunakan bumbu rempah lengkap serta daging empal atau jeruan sapi. Bayangkan saja pemirsa, potongan lontong yang disiram kuah osek daging ditambah dengan lauk daging empal sapi dan telur rebus. Disiram lagi dengan kuah santan pedas gurih kaya rempah berikut jeroan sapi. Lalu dilengkapi dengan topping sambal petis, parutan kelapa, dan bubuk kedelai. Nah, yang menarik cara makan menu satu ini yakni diosek atau dicampur hingga topping dan kuah bercampur menjadi satu. Soal rasa nggak perlu ditanya, kaya rasa khas masakan Indonesia. Hanya sih enak ya, kan dia ada petisnya, terus dia lebih terasa dibanding dengan lontong sayur biasanya itu dia lebih berbeda ya. Terus tekstur dagingnya juga empuk, nggak keras, cocok untuk sarapan pagi. Untuk menikmati menu lontong osek daging atau jeroan sapi ini, pengunjung cukup membayar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Kedai ini buka setiap hari pukul 6 pagi hingga 11 siang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan ke KPK terkait dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten. Koalisi menduga ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut hingga berpotensi merugikan negara dan nelayan. Yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada KPK guna membantu proses penyelidikan. Laporan diharapkan menjadi langkah awal mengungkap fakta-fakta terkait proyek pagar laut yang memicu polemik. KPK pun diminta bertindak transparan dalam menangani kasus ini. Pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik karena membentang sepanjang 30 km hingga menghalangi akses masyarakat pesisir ke laut. Adanya pagar puluhan kilometer diketahui pada awal Januari 2025 dan diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Yogyakarta tidak hanya punya Malioboro untuk tempat menghabiskan liburan atau akhir pekan. Jika berkunjung ke Yogyakarta, ada juga tempat wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi. Namanya Gembira Loka Zoo. Tempat wisata ini punya ribuan koleksi satwa yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan, misalnya memberi makan domba mini, marmut, atau keledai. Salah satu wahana favorit pengunjung adalah zona interaksi gajah. Di sini pengunjung dapat bersuah foto dengan gajah
dan juga memberi pakan langsung gajah dengan membeli pakan yang telah disediakan. Ada juga zona burung di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan burung kakak tua atau nori serta berfoto bersama hewan lucu ini. Karena satuannya yang komplit banyak variannya. Tadi udah lihat keledai, kambing, terus ada domba juga. Masih banyak lagi sih tapi belum lihat sampai dalam sana. Alhamdulillah untuk libur Imlek ini meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Kalau hari biasanya mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000, kalau ini 3.000 sampai 7.000 kemarin. Kita mencapai 7.000 di hari Minggu. Hanya perlu bayar Rp75.000. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kereta, perahu, dan arena edukasi satwa. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.